Lupakan pamer harta atau koleksi mobil mewah. Hari ini kita akan bicara tentang sosok The Real Crazy Rich yang sesungguhnya. Seorang pria yang saking kayanya, rekening bank atas namanya masih aktif dan terus bertambah. Hingga hari ini, padahal beliau sudah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu, dialah Utsman bin Affan. Saat Madinah dilanda krisis air dan satu-satunya sumur dikuasai oleh penguasa serakah, Utsman tidak hanya membelinya dengan harga selangit, tapi beliau menggratiskan airnya untuk seluruh umat. Inilah kisah tentang kekayaan yang tidak habis dimakan zaman, dan kedermawanan yang membuat malaikat pun malu kepadanya. Tekan tombol subscribe sekarang, dan ketik Amin di kolom komentar. Semoga kita semua diberikan kelapangan rezeki dan hati yang dermawan, seperti sang pemilik dua cahaya ini. Dunia modern seringkali mengajarkan kita bahwa untuk menjadi sukses, kita harus menjadi orang yang paling vokal, paling agresif, dan paling menonjol di dalam ruangan. Kita dijejali dengan gambaran Crazy Rich, yang gemar memamerkan kemewahan demi mendapatkan pengakuan. Namun, jauh sebelum istilah itu ada, sejarah telah mencatat seorang pria yang membalikkan semua logika tersebut. Seorang triliuner yang kekayaannya melangit, namun suaranya nyaris tak terdengar karena sifat malunya yang luar biasa. Dialah Utsman bin Affan, seorang putra dari kabilah Umayyah, salah satu klan paling elit dan berpengaruh di Mekah. Lahir di tengah keluarga saudagar, Utsman tidak tumbuh menjadi pemuda yang manja oleh harta. Ayahnya, Affan bin Abi Alas, adalah seorang pebisnis ulung yang mendidik Utsman dengan satu prinsip utama: kehormatan di atas keuntungan. Sejak remaja, Utsman sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam berdagang. Ia memiliki apa yang disebut banyak orang sebagai tangan dingin. Apapun bisnis yang ia sentuh, seolah-olah berubah menjadi emas. Namun, yang membuat para pedagang Quraisy lainnya terheran-heran bukanlah jumlah kafilah dagangnya, melainkan kepribadiannya. Utsman adalah pria yang sangat rupawan, berpakaian rapi, dan selalu wangi. Namun ia memiliki sifat pemalu yang tidak masuk akal bagi seorang penguasa harta. Sifat malunya ini bukan karena ia minder atau lemah, melainkan karena ia memiliki standar etika yang sangat tinggi. Ia sangat menjaga pandangannya, tutur katanya, dan perilakunya agar tidak pernah menyakiti atau merendahkan orang lain. Dalam urusan bisnis, Utsman bin Affan adalah seorang jenius yang jujur. Di pasar-pasar Mekah yang penuh dengan trik dan tipu daya, Utsman tegak berdiri dengan kejujuran yang mutlak. Ia memiliki rumus bisnis yang unik. Ia tidak pernah mencari keuntungan besar dalam satu transaksi. Ia lebih memilih keuntungan kecil, namun berkali-kali volume tinggi. Ia tidak pernah menimbun barang agar harganya naik, dan ia tidak pernah sekalipun mengurangi timbangan. Baginya, setiap keping dinar yang masuk ke kantongnya haruslah bersih dari tetesan keringat orang yang merasa dizalimi. Bahkan sebelum ia mengenal Islam, Utsman sudah dikenal sebagai orase bagi orang-orang kesusahan. Ia sering memerdekakan budak, membantu kerabat yang terlilit hutang, dan memberi makan fakir miskin tanpa pernah mau dipuji. Ia adalah sosok Crazy Rich yang jiwanya sudah selesai dengan urusan dunia sebelum ia benar-benar menguasainya. Inilah pondasi awal dari sang legenda. Utsman bukan sekadar orang kaya yang beruntung. Ia adalah seorang intelektual ekonomi yang membangun kekayaannya dengan karakter. Sifat pemalu dan lembutnya inilah yang kelak akan membuat Rasulullah bersabda bahwa malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Namun, bayangkan apa yang terjadi ketika seorang pria dengan kekayaan tak terbatas dan sifat yang begitu lembut ini bertemu dengan cahaya Islam. Bagaimana kekuatan hartanya berubah menjadi pilar utama yang menopang dakwah Rasulullah di saat-saat tersulit. Inilah awal dari sebuah perjalanan besar, di mana seorang saudagar akan belajar bahwa investasi terbaik bukanlah pada properti atau barang dagangan, melainkan pada janji-janji Tuhan. Apa artinya kekayaan jika tidak memiliki tujuan yang abadi? Bagi Utsman bin Affan, tumpukan dinar dan luasnya jaringan bisnis di Mekah hanyalah angka-angka kosong, sampai suatu hari cahaya Islam menyentuh hatinya. Melalui perantara sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan statusnya sebagai elit Quraisy demi mengikuti risalah Muhammad. Namun, keputusan ini membawa Utsman pada sebuah perjalanan cinta dan kehormatan yang tidak pernah dialami oleh manusia lain dalam sejarah. Di saat kaum elit Mekah lainnya mencemooh dakwah Nabi,
Utsman justru menyerahkan seluruh hidupnya. Dan sebagai bentuk cinta serta kepercayaan yang luar biasa, Rasulullah menikahkan putri tercintanya, Ruqayyah, dengan Utsman. Bayangkan posisi Utsman saat itu. Ia adalah seorang triliuner muda yang memiliki segalanya. Namun ia memilih untuk membuang kenyamanan itu demi melindungi imannya. Saat tekanan kaum kafir Quraisy semakin brutal, Utsman dan Ruqayyah memimpin gelombang hijrah pertama menuju negeri Habasyah. Inilah bukti bahwa Utsman bukan sekadar penyumbang dana dari kejauhan. Ia adalah pejuang yang turun langsung, merasakan dinginnya lautan dan pedihnya, menjadi pengembara di negeri orang demi menjaga cahaya Islam. Namun, takdir memberikan ujian yang menyayat hati bagi sang saudagar lembut ini. Setelah kembali dari Habasyah dan berhijrah ke Madinah, Ruqayyah jatuh sakit parah. Di saat umat Islam sedang berjuang di medan perang Badar, Utsman tetap berada di sisi istrinya atas perintah Nabi untuk merawatnya. Namun, di saat kabar kemenangan Badar sampai ke Madinah, di saat itu pula Ruqayyah menghembuskan napas terakhirnya. Utsman hancur. Ia tidak hanya kehilangan istri yang dicintainya, tetapi ia merasa putus sudah ikatan kekeluargaannya dengan Rasulullah. Di tengah kesedihan yang mendalam itu, Rasulullah menunjukkan betapa mulianya kedudukan Utsman di matanya. Beliau berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, Jibril telah memerintahkanku untuk menikahkanmu dengan adik Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum." Inilah momen sejarah di mana gelar Dzun-Nurain, atau pemilik dua cahaya lahir. Sejarah mencatat, tidak ada seorang pun nabi atau manusia biasa yang pernah menikahi dua putri nabi berturut-turut selain Utsman bin Affan. Gelar ini adalah simbol kemuliaan yang tak tertandingi. Sebuah pengakuan bahwa Utsman bukan hanya sekadar sahabat, melainkan bagian dari detak jantung keluarga Rasulullah. Bagi Utsman, kedekatan ini adalah investasi paling berharga dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat hartanya sebagai milik pribadi, melainkan sebagai aset dakwah. Jika Rasulullah membutuhkan apapun, Utsman adalah orang pertama yang akan berkata, "Gunakan hartaku, ya Rasulullah." Ia memahami bahwa menjadi menantu Nabi berarti menjadi garda terdepan dalam berkorban. Cinta Rasulullah kepada Utsman begitu besar, hingga beliau pernah bersabda bahwa seandainya beliau memiliki putri ketiga, keempat, hingga ke-10, beliau akan tetap menikahkannya dengan Utsman jika putri sebelumnya wafat. Dari sinilah visi dermawan Utsman semakin meluas. Ia bukan lagi sekadar saudagar yang mencari laba, melainkan seorang crazy rich yang sedang mengejar dividen di langit. Dan ujian besar pertamanya sebagai pilar ekonomi umat di Madinah akan segera datang saat ribuan kaum muhajirin kehausan dan satu-satunya sumber air dikuasai oleh penguasa yang tamak. Inilah saat di mana Utsman akan menunjukkan bahwa kecerdasan bisnisnya bisa menyelamatkan peradaban. Pernahkah Anda membayangkan hidup di sebuah kota di mana air sumber kehidupan paling dasar menjadi komoditas mewah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kantong tebal? Inilah realitas pahit yang dihadapi umat Islam. Saat awal kepindahan mereka ke Madinah, ribuan kaum muhajirin datang tanpa membawa apapun, kecuali iman di dada mereka. Mereka haus, mereka lelah, dan mereka mendapati bahwa geografi Madinah sangatlah keras. Di tengah cuaca panas yang membakar, hanya ada satu sumber air yang paling jernih dan tak pernah kering, sumur rumah. Namun, ada satu masalah besar. Sumur itu bukan milik umum. Ia dikuasai oleh seorang pria yang sangat tamak dan jeli, melihat peluang bisnis di tengah penderitaan. Ia menerapkan sistem monopoli yang kejam. Setiap liter air yang diambil harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Bagi orang kaya, mungkin itu bukan masalah. Namun bagi kaum muhajirin yang miskin, satu gayung air bisa berarti harus mengorbankan jatah makan mereka seharian. Bayangkan pemandangan setiap pagi di depan sumur rumah. Antrean panjang orang-orang yang wajahnya kusam karena debu dan tenggorokannya kering karena dahaga. Banyak dari mereka yang pulang dengan tangan hampa, menatap sedih ke arah sumur, sementara pemiliknya menghitung kepingan koin dengan tawa kemenangan. Penderitaan ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah yang sangat mencintai umatnya merasa sangat pilu. Beliau tidak memiliki harta untuk membeli sumur itu secara langsung, namun beliau memiliki janji dari langit di hadapan para sahabat.
Nabi bersabda dengan suara yang menggetarkan jiwa, "Siapa saja yang bersedia membeli sumur rumah, lalu ia menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin, menggratiskan airnya, maka baginya adalah surga." Kalimat itu bukan sekadar tawaran, itu adalah proyek investasi terbesar yang pernah ditawarkan dalam sejarah manusia. Di saat para sahabat lain terdiam karena keterbatasan harta, Utsman bin Affan berdiri. Jiwa pengusahanya langsung bergejolak, namun bukan untuk mencari laba duniawi. Utsman melihat ini sebagai peluang emas untuk melakukan akuisisi terbesar dalam hidupnya. Ia tidak ingin melihat saudaranya kehausan, dan ia tidak ingin melihat air menjadi alat penindasan. Namun, Utsman tidak datang kepada pemilik sumur dengan membawa kemarahan atau pasukan. Ia datang sebagai seorang diplomat ekonomi. Ia tahu bahwa pemilik sumur itu tidak akan mau melepaskan mesin uangnya begitu saja jika ditawar dengan cara biasa. Disinilah kecerdasan luar biasa Utsman bin Affan diuji. Ia harus memutar otak bagaimana cara mengambil alih aset vital ini tanpa menimbulkan konflik, namun tetap mencapai tujuannya, membebaskan air untuk umat. Maka, mulailah sebuah negosiasi bisnis paling legendaris dalam sejarah. Sebuah taktik yang kelak akan diajarkan di sekolah-sekolah bisnis modern sebagai strategi win-win solution yang sangat cerdas. Utsman sedang bersiap untuk membeli sumur itu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Bagaimana cara Utsman menaklukkan hati pemilik sumur yang sangat serakah itu? Dan strategi apa yang ia gunakan hingga si pemilik sumur justru merasa menang padahal ia sedang kehilangan kekuasaannya? Utsman bin Affan melangkah menuju kediaman pemilik sumur rumah, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang pedagang ulung. Ia tahu betul siapa yang ia hadapi. Seorang pengusaha keras kepala yang hanya mengenal bahasa angka dan keuntungan. Bagi si pemilik sumur, sumur ini adalah angsa bertelur emas yang tidak mungkin ia lepaskan begitu saja. Apalagi kepada orang baru di Madinah. Negosiasi dimulai. Utsman langsung menawarkan untuk membeli seluruh sumur tersebut. Namun, sesuai dugaan, si pemilik langsung menolak mentah-mentah. "Jika aku menjual sumur ini padamu, wahai Utsman, maka aku tidak punya penghasilan lagi. Aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun," ujarnya dengan angkuh. Inilah momen di mana kecerdasan finansial Utsman bin Affan bersinar. Ia tidak memaksa, ia tidak mengancam. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah skema bisnis yang sangat tidak biasa, sebuah tawaran yang terdengar sangat menguntungkan bagi si pemilik. Namun sebenarnya adalah langkah skakmat yang jenius. Utsman berkata dengan tenang, "Bagaimana jika aku tidak membeli seluruh sumurmu? Aku hanya ingin membeli hak pakai sumur ini secara bergantian. Sehari milikku dan sehari milikmu. Di hariku, aku bebas melakukan apa saja pada airnya. Dan di harimu, silakan kau menjualnya seperti biasa." Si pemilik sumur terdiam. Ia mulai berhitung cepat di kepalanya. Hanya setengah. Berarti, aku mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar sekarang. Tapi aku masih punya sumur untuk disewakan setiap 2 hari sekali? Ini kesepakatan yang luar biasa, pikirnya dalam hati. Ia merasa telah membodohi sang saudagar Mekah ini. Akhirnya, disepakatilah harga yang sangat mahal untuk setengah kepemilikan sumur tersebut. Utsman membayar tunai tanpa menawar. Namun, inilah yang tidak diperhitungkan oleh si pemilik sumur yang tamak. Begitu hari pertama kepemilikan jatuh ke tangan Utsman, sang Sultan dermawan ini langsung membuat pengumuman ke seluruh penjuru Madinah. "Wahai warga Madinah, hari ini sumur rumah adalah milikku. Siapapun kalian, silakan ambil air sebanyak yang kalian butuhkan, secara gratis, dan jangan sisakan 1 dirham pun untuk membayarnya." Gemparlah Madinah. Rakyat bersuka cita. Mereka berbondong-bondong membawa wadah air terbesar yang mereka miliki. Dengan cerdas, umat Islam dan penduduk Madinah mengambil air yang cukup untuk persediaan selama 2 hari. Akibatnya, esok harinya, saat giliran kepemilikan jatuh ke tangan si pemilik lama, tidak ada satupun orang yang datang ke sumur itu. Dagangannya sepi total. Semua orang sudah memiliki stok air gratis dari hari milik Utsman. Hari demi hari berlalu, dan si pemilik sumur mulai meratap. Asetnya yang dulu sangat berharga, kini menjadi tak bernilai. Ia sadar telah kalah telak oleh kedermawanan yang strategis. Akhirnya,
Dengan rasa malu, ia mendatangi Utsman dan memohon, "Wahai Utsman, belilah sisa setengah sumur ini dariku dengan harga yang sama. Aku tidak bisa lagi berbisnis jika kau terus menggratiskan airmu." Utsman tersenyum. Ia pun membeli sisa kepemilikan sumur tersebut. Kini, sumur rumah sepenuhnya menjadi milik umat Islam. Sebuah aset vital berhasil diakuisisi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan otak dan kemuliaan hati. Inilah negosiasi langit. Utsman membuktikan bahwa untuk mengalahkan ketamakan, terkadang kita tidak perlu berteriak. Kita hanya perlu menjadi lebih cerdas dan lebih memberi. Tapi tahukah Anda bahwa investasi sumur ini tidak berhenti di sana? Sumur yang dibeli 1400 tahun lalu ini ternyata masih beroperasi hingga hari ini dan memiliki rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Bagaimana mungkin sebuah wakaf bisa bertahan melampaui belasan abad? Banyak miliarder dunia berlomba-lomba membangun yayasan atau trust fund agar nama mereka tetap dikenang setelah mereka tiada. Namun, seberapa lama sebuah warisan bisa bertahan? 100 tahun, 200 tahun. Mari kita bicara tentang standar baru kekayaan yang melampaui logika waktu. Kita bicara tentang sebuah aset yang dibeli pada abad ke-7. Namun, masih memiliki rekening bank aktif di abad ke-21. Inilah keajaiban wakaf sumur rumah. Setelah Utsman bin Affan membebaskan sumur tersebut dari cengkeraman si pemilik lama yang tamak, sumur itu tidak hanya menjadi sumber air minum gratis bagi penduduk Madinah. Utsman, dengan visi bisnisnya yang jauh ke depan, tidak membiarkan aset itu mati begitu saja. Di sekitar sumur tersebut, perlahan-lahan mulai tumbuh pohon-pohon kurma yang subur karena ketersediaan air yang melimpah. Dari beberapa batang pohon, tumbuh menjadi puluhan. Hingga akhirnya, menjadi perkebunan kurma yang sangat luas. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan berganti. Dari kekhalifahan hingga masa Kesultanan Utsmaniyah, perkebunan ini terus dirawat dan hasilnya terus disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Hingga akhirnya, di era modern sekarang, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Wakaf mengelola aset ini secara profesional. Dan disinilah bagian yang akan membuat Anda tercengang. Hasil dari penjualan kurma-kurma di perkebunan Utsman bin Affan ini tidak masuk ke kantong pribadi siapapun. Keuntungannya dibagi menjadi dua. Sebagian diberikan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin di seluruh dunia. Dan sebagian lagi disimpan dalam sebuah rekening bank khusus atas nama Utsman bin Affan. Ya, Anda tidak salah dengar. Nama seorang sahabat Nabi yang telah wafat 1400 tahun lalu masih tercatat secara legal di sistem perbankan modern Madinah. Saldo di rekening tersebut terus membengkak hingga berjuta-juta rial. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan paling elit di dekat Masjid Nabawi, di mana sekarang berdiri sebuah hotel mewah bertaraf internasional yang juga dinamai Hotel Utsman bin Affan. Seluruh keuntungan dari hotel ini kembali diputar untuk misi kemanusiaan. Inilah yang disebut dengan passive income yang sesungguhnya. Ketika kita bicara tentang crazy rich, Utsman bin Affan telah mengajarkan kita bahwa kekayaan yang paling cerdas adalah kekayaan yang diputar di langit, namun manfaatnya tetap mengalir deras di bumi. Sumur rumah bukan sekadar tentang air. Ia adalah simbol tentang visi dermawan. Utsman mengajarkan bahwa jika kita memberikan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan menjaga pemberian itu tetap hidup, tumbuh, dan berlipat ganda, bahkan ketika tubuh kita sudah hancur menyatu dengan tanah. Lalu, apa yang membuat Utsman begitu rela memberikan segalanya? Rahasianya bukan karena ia memiliki terlalu banyak uang, tapi karena ia memiliki iman yang membuatnya tidak takut menjadi miskin. Dan bukti nyata keberaniannya ini akan kita lihat dalam episode selanjutnya. Saat umat Islam menghadapi krisis militer terbesar, dan Utsman datang membawa gunung emas untuk mendanai pasukan. Tahun ke-9 Hijriah adalah salah satu tahun terberat bagi umat Islam di Madinah. Kabar mengejutkan datang dari utara. Kekaisaran raksasa Romawi Bizantium tengah mengumpulkan pasukan besar untuk menghancurkan kedaulatan Islam. Rasulullah memutuskan untuk menghadapi ancaman itu di perbatasan, di sebuah tempat bernama Tabuk. Namun, ada satu masalah besar yang menghadang. Saat itu adalah musim panas yang sangat ekstrem. Madinah sedang dilanda kekeringan, gagal panen, dan krisis ekonomi. Jarak ke Tabuk sangat jauh.
melewati padang pasir yang membara. Pasukan ini kemudian dikenal sebagai Jaisul Usrah, atau pasukan kesulitan. Banyak prajurit yang ingin berangkat namun tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki tunggangan, dan tidak memiliki perbekalan makanan yang cukup. Di depan Masjid Nabawi, Rasulullah berdiri dan menyerukan kepada para sahabat untuk menyedekahkan harta mereka demi pertahanan umat. Beliau bersabda, "Siapa yang mempersiapkan perlengkapan pasukan Jaisul Usrah, maka baginya surga." Di saat para sahabat lain menyumbangkan apa yang mereka sanggup, ada yang menyumbang segenggam kurma. Ada yang separuh hartanya. Utsman bin Affan melangkah maju dan menunjukkan kelasnya sebagai the real crazy rich. Tanpa banyak bicara, Utsman mulai mendatangkan gunung harta miliknya. Sejarah mencatat angka-angka yang akan membuat kita tercengang. Utsman menyumbangkan 300 ekor unta, lengkap dengan pelana dan perlengkapannya, 50 ekor kuda perang terbaik, serta 1000 dinar emas. Bayangkan pemandangan kala itu. Utsman datang membawa kantong-kantong berisi koin emas dan menuangkannya langsung ke pangkuan Rasulullah. Suara gemerincing koin emas itu bukan sekadar suara uang, melainkan suara jaminan keselamatan bagi ribuan prajurit yang hampir putus asa. Melihat kedermawanan yang luar biasa ini, Rasulullah sampai menggadak-gadak koin emas tersebut dengan tangannya. Wajahnya berseri-seri, penuh kegembiraan. Di saat itulah keluar sebuah kalimat yang menjadi garansi langit bagi Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda, "Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakannya, tidak akan merugikan imannya." Pernyataan ini adalah sebuah pengakuan tertinggi. Utsman bukan hanya sekadar orang kaya, ia adalah logistik utama bagi peradaban Islam. Tanpa kedermawanannya, pasukan Tabuk mungkin tidak akan pernah sampai ke perbatasan. Utsman membuktikan bahwa di tangan orang yang tepat, kekayaan adalah senjata yang lebih mematikan daripada pedang. Ia tidak menumpuk hartanya untuk koleksi pribadi, melainkan menggunakannya untuk menjaga kedaulatan dan nyawa saudara-saudaranya. Kisah Jaisul Usrah ini memberikan pelajaran abadi bagi kita, bahwa menjadi kaya adalah sebuah kemuliaan jika kekayaan itu menjadi solusi saat umat sedang dalam kondisi paling sulit. Utsman telah membeli tiket surganya berkali-kali melalui hartanya. Namun, di balik kegemilangan harta dan kedermawanannya, bagaimana sebenarnya gaya hidup pribadi seorang Utsman bin Affan? Benarkah ia hidup dalam kemewahan seperti triliuner zaman sekarang? Ataukah ia memiliki rahasia lain tentang kesederhanaan? Kita akan bedah di episode selanjutnya tentang sisi lain sang triliuner. Di era modern, kita sering melihat para miliarder menghabiskan kekayaan mereka untuk membangun rumah bak istana, membeli jet pribadi, atau berpesta pora di atas kapal pesiar mewah. Kita terbiasa dengan konsep bahwa kekayaan harus dipamerkan untuk mendapatkan pengakuan. Namun, mari kita tengok ke dalam rumah seorang pria yang memiliki harta paling banyak di Jazirah Arab pada masanya, Utsman bin Affan. Jika Anda mengharapkan pemandangan interior yang bergelimang emas di rumah pribadinya, Anda akan kecewa. Inilah paradoks terbesar dari seorang Utsman bin Affan. Di tangan kanannya, ia memegang kunci-kunci perdagangan dunia. Namun di hatinya, dunia tak lebih berharga daripada debu di alas kakinya. Para saksi sejarah mencatat sebuah pemandangan yang sangat kontras. Setiap hari, Utsman bin Affan menyiapkan jamuan makan yang luar biasa mewah bagi penduduk Madinah. Ia menyembelih ternak-ternak terbaik dan menyajikan hidangan lezat bagi fakir miskin dan tamu-tamunya. Ia ingin orang lain merasakan nikmatnya harta yang ia miliki. Namun, tahukah Anda apa yang dimakan oleh sang crazy rich ini? Saat ia pulang ke rumahnya, Utsman seringkali hanya duduk di sudut rumahnya, memakan roti kering yang dicelupkan ke dalam minyak zaitun atau cuka. Ia memberikan daging terbaik untuk orang lain, namun ia mencukupkan dirinya dengan makanan paling sederhana. Baginya, harta adalah alat untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk memanjakan perut sendiri. Inilah rahasia kekuatan akhlak Utsman. Zuhud. Ia tidak membenci harta, tapi ia tidak membiarkan harta itu masuk ke dalam hatinya. Ia pernah berkata, "Aku menemukan bahwa manisnya iman itu ada pada kemauan untuk memberi, bukan pada keinginan untuk memiliki." Selain kesederhanaannya, ada satu sifat Utsman yang paling melegenda, yaitu rasa malunya. Di saat orang kaya biasanya merasa memiliki otoritas untuk bersuara lantang
dan berbuat semena-mena. Utsman justru menjadi orang yang paling santun. Ia begitu menjaga auratnya. Bahkan saat mandi sekalipun, ia begitu menjaga lisannya agar tidak menyakiti siapapun. Sifat malunya ini begitu sakral, hingga Rasulullah pernah bersabda, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya?" Utsman adalah bukti hidup bahwa kekayaan yang besar tidak harus mengubah seseorang menjadi arogan. Ia sering terlihat tidur di teras Masjid Nabawi, hanya beralaskan kain kasarnya, sampai-sampai karakil-karikil masjid membekas di kulitnya yang halus. Padahal, jika ia mau, ia bisa membeli tempat tidur paling empuk di seluruh dunia saat itu. Ia adalah seorang penguasa yang melayani. Saat ia menjadi pemimpin, ia tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Bahkan, ia seringkali memerdekakan seorang budak setiap hari Jumat sebagai bentuk syukur atas nikmat Tuhan. Episode ini mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal, bahwa menjadi crazy rich yang sesungguhnya bukanlah tentang seberapa banyak kita bisa membeli barang mewah, melainkan seberapa besar kita bisa menjaga integritas dan kerendahan hati saat dunia sudah berada di genggaman kita. Utsman telah memberikan standar baru bagi kita. Jadilah kaya di tangan agar bisa memberi, tapi tetaplah miskin di hati agar tidak diperbudak materi. Namun, ketenangan dan kedermawanan ini akan segera diuji dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Utsman akan dipilih untuk memimpin seluruh umat Islam sebagai khalifah ketiga. Bagaimana cara sang saudagar lembut ini memimpin sebuah kekaisaran yang sedang tumbuh menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, sang pemimpin yang tegas dan perkasa, umat Islam berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Siapa yang sanggup memikul beban kepemimpinan setelah Umar? Melalui sebuah dewan syura yang ketat, pilihan akhirnya jatuh kepada sosok yang paling lembut, paling pemalu, namun memiliki visi yang sangat luas. Utsman bin Affan, di usia 70 tahun, saat banyak orang memilih untuk beristirahat, Utsman justru menerima beban terberat dalam hidupnya. Namun, di bawah kepemimpinan sang crazy rich ini, dunia menyaksikan apa yang terjadi jika sebuah kekaisaran dipimpin oleh seseorang yang memiliki otak pengusaha dan hati seorang wali. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan menjadi era emas ekonomi dalam sejarah Islam. Jika di masa sebelumnya umat Islam fokus pada stabilitas, di tangan Utsman, ekonomi umat meledak secara luar biasa. Perdagangan internasional dibuka lebar, infrastruktur dibangun, dan kesejahteraan rakyat meningkat drastis. Dicatat dalam sejarah bahwa pada masa itu, saking makmurnya rakyat, sangat sulit untuk menemukan orang yang mau menerima zakat. Utsman berhasil membuat rakyatnya menjadi crazy rich secara merata. Namun, visi Utsman tidak berhenti di daratan. Ia menyadari bahwa jika Islam ingin menjadi kekuatan dunia, mereka tidak bisa hanya mengandalkan pasukan kuda di padang pasir. Mereka butuh laut. Inilah salah satu pencapaian strategis terbesar Utsman. Membangun armada laut Islam yang pertama. Meski banyak yang ragu, Utsman dengan visinya tetap melaju. Ia membangun kapel-kapel perang besar yang kelak mampu menaklukkan Siprus dan mengimbangi kekuatan Romawi di Laut Mediterania. Di bawah komandonya, wilayah Islam meluas hingga ke Armenia, Kaukasus, Afghanistan, hingga ke Afrika Utara dan pesisir Spanyol. Islam bukan lagi sekadar kekuatan regional di Jazirah Arab, melainkan kekuatan superpower dunia yang disegani oleh dua imperium besar, Romawi dan Persia. Meskipun wilayah kekuasaannya meluas ribuan mil, gaya kepemimpinan Utsman tetap tidak berubah. Ia tetaplah Utsman yang lembut dan konsulatif. Ia memimpin dengan pendekatan kasih sayang. Ia lebih suka merangkul daripada memukul, lebih suka memberi daripada mengambil. Ia menggunakan kekayaan negara untuk membangun bendungan demi mencegah banjir di Madinah, membangun jalan-jalan, dan memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Utsman membuktikan bahwa seorang pengusaha sukses bisa menjadi negarawan yang hebat. Ia mengelola negara dengan ketelitian seorang akuntan dan keberanian seorang penakluk. Namun, di tengah semua kemegahan dunia dan perluasan wilayah yang tak terbendung itu, Utsman menyadari ada satu hal yang jauh lebih penting daripada tanah dan emas, yaitu persatuan kitab suci
di saat wilayah Islam semakin luas dan berbagai dialek bahasa mulai bercampur. Utsman mencium adanya bahaya perpecahan. Ia kemudian mengambil sebuah langkah besar yang hasilnya kita nikmati hingga detik ini saat kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Apa proyek besar investasi akhirat yang dilakukan Utsman untuk menjaga kemurnian wahyu Allah? Setiap kali Anda membuka Al-Quran di rumah Anda, di masjid, atau bahkan melalui aplikasi di ponsel Anda hari ini, Anda sebenarnya sedang menyentuh warisan terbesar dari seorang Utsman bin Affan. Jika sumur rumah adalah wakafnya dalam bentuk air, dan Jaisul Usrah adalah wakafnya dalam bentuk keamanan, maka proyek yang satu ini adalah wakaf peradaban yang menjaga jantung dari agama Islam itu sendiri. Di masa kepemimpinan Utsman, wilayah Islam telah membentang sangat luas, menembus batas-batas bangsa dan bahasa. Orang-orang dari Persia, Romawi, Afrika, hingga Kaukasus mulai memeluk Islam. Namun, sebuah masalah besar muncul. Karena perbedaan dialek dan latar belakang bahasa, cara mereka membaca Al-Quran mulai berbeda-beda. Kekhawatiran memuncak ketika para prajurit di garis depan pertempuran mulai berselisih paham. Mereka saling menyalahkan satu sama lain tentang bacaan mana yang paling benar. "Bacaanku lebih baik dari bacaanmu," ujar mereka. Jika dibiarkan, benih perpecahan ini bisa menghancurkan umat Islam dari dalam. Kabar ini sampai ke telinga Utsman melalui seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnu Al-Yaman yang baru kembali dari medan perang di Azerbaijan. Utsman bin Affan, dengan ketenangan dan visi besarnya, menyadari bahwa ini adalah ancaman eksistensial. Ia tahu, sebuah bangsa bisa hancur jika kitab sucinya berubah-ubah. Maka, ia mengambil langkah yang sangat berani dan taktis. Standarisasi Al-Quran. Utsman membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, pengumpul wahyu utama di masa Nabi. Ia meminjam naskah asli suhuf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Utsman memerintahkan agar Al-Quran disalin kembali ke dalam beberapa mushaf dengan satu dialek standar, yaitu dialek Quraisy, dialek di mana wahyu itu pertama kali diturunkan. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Bayangkan ketelitian dan sumber daya yang dikerahkan untuk proyek ini. Utsman tidak hanya mengeluarkan biaya besar untuk penyalinannya, tapi ia juga mempertaruhkan otoritas kepemimpinannya demi persatuan umat. Setelah mushaf standar itu selesai, Utsman mengirimkannya ke pusat-pusat peradaban Islam seperti Mekah, Kufah, Bashrah, dan Syam, serta memerintahkan agar naskah-naskah lain yang berbeda dibakar, agar tidak ada lagi keraguan di tengah umat. Langkah ini mungkin terlihat keras, namun inilah tindakan penyelamatan terbesar dalam sejarah literatur dunia. Berkat ketegasan Utsman, Al-Quran yang kita baca hari ini di Indonesia, di Maroko, di Amerika, hingga di Kutub Utara sekalipun, semuanya memiliki teks yang sama persis, huruf demi huruf, tanpa ada perbedaan sedikit pun selama 1400 tahun. Jika kita menyebut Utsman sebagai the real crazy rich, maka Mushaf Utsmani adalah investasi akhirat yang dividennya mengalir setiap kali seorang muslim melantunkan ayat suci. Setiap huruf yang dibaca oleh miliaran orang sepanjang sejarah, pahalanya mengalir deras kepada sang khalifah yang bijaksana ini. Utsman telah mengamankan air untuk dahaga penduduk Madinah. Ia telah mengamankan kedaulatan untuk keselamatan umat. Dan ia telah mengamankan Al-Quran untuk keutuhan iman kita. Namun, ironisnya, sang pembawa damai ini justru harus menghadapi babak akhir hidupnya dalam sebuah tragedi yang memilukan. Bagaimana seorang pemimpin yang begitu lembut dan dermawan menghadapi fitnah yang mengancam nyawanya. Setiap kisah perjalanan besar selalu memiliki babak akhir. Namun, akhir hayat Utsman bin Affan bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah pernyataan cinta yang paling tinggi kepada persatuan umat. Pria yang telah memberikan seluruh hartanya demi kejayaan Islam ini, akhirnya diminta untuk memberikan pengorbanan terakhirnya, nyawanya. Setelah bertahun-tahun membawa kemakmuran yang luar biasa bagi dunia Islam, bibit-bibit fitnah mulai muncul. Provokasi dan kesalahpahaman yang disulut oleh pihak-pihak yang membenci stabilitas Islam membuat Madinah terkepung. Ribuan pemberontak mengepung rumah sang khalifah yang sudah berusia lanjut itu. Sebuah ironi yang menyayat hati terjadi. Utsman, pria yang pernah membeli sumur rumah untuk memberikan air gratis kepada penduduk Madinah,
kini dilarang mengambil air dari sumur itu sendiri oleh para pengepungnya. Ia yang pernah menghidupi ribuan orang, kini harus menahan dahaga di rumahnya sendiri. Namun, di tengah penderitaan itu, Utsman tetaplah Utsman yang lembut. Ketika para pemuda sahabat seperti Al-Hasan dan Al-Hasin, putra Ali bin Abi Thalib, berdiri di depan pintunya dengan pedang, terhunus siap membela sang khalifah, Utsman mengeluarkan perintah yang mengejutkan dunia. Ia berkata, "Aku meminta dengan sangat kepada siapapun yang merasa memiliki kewajiban untuk menaatiku, agar menyarungkan pedang mereka. Aku tidak ingin ada setetes darah pun tumpah demi melindungiku." Utsman memilih untuk terluka daripada melukai. Ia memilih untuk wafat daripada melihat saudara-saudara seimannya saling membunuh di kota suci Rasulullah. Pada hari ke-40 pengepungan, di tengah keadaan berpuasa, Utsman bin Affan duduk dengan tenang di dalam rumahnya. Ia sedang melakukan apa yang paling ia cintai, membaca Al-Quran Mushaf, standar yang ia susun sendiri. Di saat itulah, para pemberontak merangsek masuk dengan penuh amarah. Di tengah hiruk-pikuk itu, Utsman tetap tenang. Ia tidak melakukan perlawanan. Ketika pedong-pedong kejam itu menebas tubuhnya, darah sang pemilik dua cahaya ini memercik tepat di atas lembaran mushaf yang sedang ia baca. Sejarah mencatat bahwa tetesan darahnya jatuh tepat di atas ayat, "Fasayakfikahumullah," maka Allah akan mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka. Utsman bin Affan wafat dalam keadaan syahid di atas sajadah dengan Al-Quran di tangannya dan kesabaran di hatinya. Kisah Utsman bin Affan mengajarkan kita bahwa menjadi the real crazy rich bukan hanya tentang seberapa besar angka di rekening bank kita, tapi seberapa besar keberanian kita untuk melepaskan semuanya demi tujuan yang lebih mulia. Ia memulai hidupnya sebagai saudagar yang jujur, menjalaninya sebagai dermawan yang tulus, memimpin sebagai khalifah yang adil, dan mengakhirinya sebagai syahid yang sabar. Dunia mungkin melihatnya pergi dengan tangan kosong, namun beliau meninggalkan warisan yang mustahil untuk habis. Sumurnya masih mengalir, hotelnya masih berdiri, musyafnya masih kita baca, dan namanya tetap harum melintasi ribuan tahun. Utsman telah membuktikan sebuah visi, bahwa harta yang kita simpan akan habis, namun harta yang kita berikan akan menjadi abadi. Beliau tidak pernah takut menjadi miskin di dunia, karena ia tahu, ia telah membangun istana yang takkan pernah runtuh di kehidupan berikutnya. Selamat tinggal, wahai Dunurain. Semoga semangat kedermawanan dan kelembutanmu tetap mengalir di dalam nadi kami, umat yang selalu merindukan ketulusanmu.